mengenal Pulau Bali, masyarakat pasti memandang Bali adalah surganya tempat wisata yang memiliki berbagai destinasi wisata yang indah. Bahkan turis manca pun ada yang lebih mengenal Bali nih daripada Indonesia. Mindset inilah yang membuat para pelaku usaha membidik Bali sebagai tempat usaha yang paling memiliki peluang besar. Banyak para pengusaha yang menginvestasikan uang mereka untuk membangun usaha baik transportasi, penginapan atau cottage, atau bahkan usaha jasa wisata di Pulau Bali. Benarkah Bali tak akan pernah surut dari segi peluang kepariwisataannya? Dan bagaimana para usahawan saling bersaing dan membantu mempromosikan Indonesia lewat Pulau Bali. Bali adalah investasi Indonesia guna mendapatkan devisa, dan masyarakat patut bangga akan Indonesia dan adat dan budayanya terutama di Pulau Bali. Mampir ke sini nih ya Bu ya. Iya. Iya. Oh, kayaknya lagi sibuk baca buku. Lagi ini Bu. Dengar-dengar lagi tulis. Iya, bikin satu buku aja. Buku apa itu? Kalau boleh tahu sedikit Pak. Sebelum saya nanti ngobrol-ngobrol. Oh iya. Perjalanan hidup aja Mbak. Dari kecil sampai dewasa, sampai jadi pramugari, sampai tahun lalu umur 42 tahun. Jadi memang biografinya ya. Iya, ya. Iya. Udah keliling-keliling pasti itu ya. Saya sedikit ini. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak, Bu. Nah, itu kan di sini di Bali juga punya tempat-tempat semacam villa ya, macam-macam ya untuk para turis-turis atau wisatawan yang sini juga sering mampir ke sini ya, Bu. Iya, sini itu tamu luar, tamu domestik, kadang-kadang juga untuk meeting juga sih untuk yang area sininya. Gitu. Berarti memang para tamu-tamu itu di sini selain di sini mereka juga berkeliling ke tempat-tempat wisata yang sini. Iya, kenapa mereka memilih di sini? Karena menurut kalau tamu asing rata-rata daerah sini kan pas posisinya ada di tengah ya. Ini di daerah Pecatu, pas depan golfnya sini. Cuman 2 menit ke Pantai Dreamland, ke Garuda Wisnu Kencana paling 6 menit, terus ke Pandawa juga 12 menit. Deket-deket semua berarti? Semua dekat. Terus Kecak yang paling ini kan Kecak ya, paling terkenal Kecak untuk Uluwatu. Itu juga nggak jauh dari sini. Berarti ini senternya di sini, nanti kemana-mana tinggal klik gitu. Iya, dekat. Ya udah Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Iya, pemirsa, saya ada di Uluwatu ya. Ini di daerah Uluwatu ya. Daerah Pecatu. Pecatu ya, di Pecatu. Nanti saya akan ngobrol banyak. Ada apa saja sih di Pecatu? Tentunya pasti tadi saya sudah ada bocoran kalau dari sini tuh tempat wisatanya dekat-dekat dan bagus-bagus. Nanti saya akan kembali. Tentunya masih di Pesona Wajah Indonesia. Nanti saya akan kembali. Ya pemirsa, kembali di Pesona Wajah Indonesia dan saya masih berbincang-bincang dengan Ibu Kristi di sini, selaku di sini juga pelaku usaha pariwisata, terus juga ikut
organisasi juga ya Bu di kepariwisataan ya. Di Jogja toh. Di Jogja tapi ya. Asita DIY. Asita Iya. itu Asosiasi untuk Travel Agent seluruh Jogja itu bergabung, di mana anggotanya kalau di Jogja ada 139 orang. Berarti ada asosiasinya Iya, ya. 139 travel agent tepatnya seperti itu. Ya, yang itu berarti travel agent yang apa namanya? Yang resmi. Seperti itu. Ya. Nah, banyak informasi kan yang kita gali. Nah, untuk saya mau lanjut ini sama Bu Kristi. Pertama saya mau tahu dulu di sini itu daerahnya ini apa tadi Bu? Catu. Masuknya Di sini masuk ke Ungasan. Wilayah Ungasan Kuta ya. Kuta. Masih masuk Kuta Masih juga. masuk Kuta. Iya. Masih di kota ini berarti ya Bu? Kuta bukan kota. Oh kota. beda. Mbaknya ini. Maksudnya kalau kemarin saya sempat ke daerah utara itu di pedesaan soalnya Bu. Enggak, ini dekat di sini karena di sini itu semuanya komplit di sini termasuk ini gitu. area bagus dalam arti apapun ada di sini. Mbak mau cari apa di sini? Dekat. Meskipun kuliner juga ada. Terus kemudian apa namanya? Banyak. Nah, kalau ngomong-ngomong banyak, saya mau tahu dulu nih Bu, tempat-tempat wisata dekat sini yang biasa dikunjungi turis atau baik domestik maupun mancanegara biasanya mana aja sih Bu? Yang paling hit saat ini Pantai Pandawa. Pantai Pandawa. Pantai Pandawa itu sekitar 12 menit dari sini. Menariknya apa Bu Pantai Pandawa? Ya, bagus, alami, natural, tempatnya luas. Dan ya spesial. Ada hiburan-hiburan di sana. Tadi katanya ada kecak, tari kecak ada di Uluwatu. di Uluwatu. Uluwatu itu yang seperti di bukit itu ya? Ya, dia naik ke sana terus di situ di mana ada tradisional, di mana banyak orang datang di situ. Budayanya masih agak kental ya kalau bicara tentang kecak ya. Kalau nonton ke sana seperti terhipnotis. Waduh, Menurut saya menurut tamu saya gimana nih Bu? Karena memiliki tarian yang spesial. Pokoknya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, nanti dilihat Harus aja. dilihat, harus ke sana. Dilihat Tari kecak langsung, kayak apa? langsung ke sana. Banyak orang, banyak turis datang ke sana. Tamu-tamu saya Jepang seneng banget ke sana. Terus tamu Eropa senang ke sana. Dan orang lokal juga sering senang ke sana. Nah, tadi Dilihat saja. satu lagi saya dengar apa? Garuda Wisnu Kencana. GWK ya. Garuda Wisnu Kencana cuma berapa? 7 menit dari sini. 7 menit? Iya. Jalan kaki? Tetap jauh ya? Itu apa Bu kalau GWK itu? Garuda Wisnu Kencana itu apa? Di sana adalah tadinya itu seperti bukit ya, perbukitan. Dipotong-potong, dibelah, dijadiin sebuah objek wisata, di mana di situ ada kepala yang kelihatan Wisnu, dan itu sebenarnya itu kan proyek udah lama sekali ya. Itu kalau memanjang ekornya juga akan kelihatan gitu. Dulunya tuh kalau nanti dilihat dari pesawat itu akan kelihatan kepala sampai ke ekornya. Oh, seperti itu. Cuman sempat Garuda Wisnu Kencana itu proyeknya sempat berhenti karena Ya ada masa ini ya. Tapi tentunya itu menjadi salah satu ikon objek wisata juga yang itu dekat sini. itu menurut saya masih sangat bagus dan lumayan, entrance fee-nya juga lumayan. Bagus lah untuk pemasukan Bali. Nah, terutama pemasukan para pengusaha wisata ini. Nah, ngomong-ngomong itu Bu, kalau para turis baik itu domestik maupun mancanegara, tahu tempat ini dari mana? Tahu tempat mana nih? Di sini nih, misalnya ini kan penginap, ini Villa Astor ya? Astor Villa Astor Villa? ada di online ada. Iklan dari kantor, terus kemudian Jadi lebih mereka seringnya kegiatannya lebih seringnya di sini tamu wisata itu mereka satu keluarga, family. terus family, terus kemudian mereka tidak suka yang diantar mobil gitu, mereka tidak mau. Mereka satu keluarga sewa motor. Ya, malah naik motor. bawa surfing board. Gitu mereka. Terus kemudian mereka sampai sini mereka sewa sepeda. Karena ke Dreamland kan dekat. 3 menit ke Dreamland. Ke Dreamland ya? Iya, ke pantai Dreamland. Sini dekat. Kemudian mereka kemana. Ke Pandawa juga. Iya, ke Pantai Pandawa. Kalau ke Pantai Pandawa mereka naik motor lah ya. Sepeda Lebih motor. suka naik motor.
Ya, naik sepeda motor. Mobil jarang. Padahal di sini juga ada mobil, kami menyediakan mobil. Servisnya mungkin ada, kalau para turis itu kan kadang kalau yang jauh-jauh mereka bingung nih, nggak tahu ini kalau di sini mau kemana aja, terus harus sama siapa, nggak tahu. Nah itu ada servis sendiri. Ada penjemputan ada. Oh, Dari airport ke sini, dari sini ke airport gitu. Tergantung permintaan tamu seperti apa. Nah, lagi ini kan juga nggak besar Mbak, jadi Masih spesial lah, banyak tamu yang menjadi tamu spesial tapi saya. itu servisnya itu Bu, yang di tempat lain kadang belum ada ya. Iya, Nah, masih semi kekeluargaan. kekeluargaan itu dia kalau kita berwisata mengunjungi suatu tempat, dasarnya sudah kekeluargaan, sudah enak ini. Nah, nanti saya akan kembali lagi ya, tentunya masih berbincang-bincang dengan Ibu Kristi di sini, dan saya akan kembali lagi di Pesona Wajah Indonesia. Ya, berwisata tentunya suatu hal yang ya patut harusnya ada di setiap kita, planning kita ya, paling enggak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nah itu sebagai refresh ya, berwisata itu suatu refresh ketika kita penat akan suatu aktivitas. Nah kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bu Kristi tentunya. Nah kalau ngomong-ngomong Ibu juga organisasi di Jogja juga ya Bu ya, di Asita itu ya Bu ya. Nah Bu, susah, beda nggak sih Bu kalau kepariwisataan, mengembangkan sebuah pariwisata, objek pariwisata ataupun kayak seperti ini di villa ya, tempat menginap ataupun travel di Jogja dengan di sini beda nggak sih Bu? Sebenarnya sih Mbak, bicara Indonesia ya, Jogja, Bali pada dasarnya hampir sama. Karena Bali ataupun Jogja sudah memiliki pariwisata yang bagus tanpa harus banyak polesan, Tanpa dibalas. iya, tanpa di make up pun sudah gitu. orang sudah tahu sebenarnya. Apalagi Bali, ketika dulu saya masih bekerja di Garuda, saya jalan di Hawaii gitu, mereka tanya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Mereka tidak tahu Indonesia. Malah nggak tahu Indonesia. Tidak tahu. Terus saya jawab, saya dari Bali. Oh, I see. Loh, malah lebih tahu Bali. Wakarimashita. Jadi orang Jepang yang ada di Hawaii, orang Hawaii yang ada di Hawaii, mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Mbak bisa bayangin, tanpa kita banyak promosi, artinya sebenarnya orang luar sudah banyak tahu tentang Bali. Nah, Jogja sekarang sudah banyak dikenal karena Jogja sudah kadang-kadang Borobudur, orang taunya Borobudur itu ada di Jawa Tengah, taunya mereka Jogja ya Borobudur. Oh, seperti itu. Jadi Gitu. mindsetnya mereka kadang terbalik dengan ini ya Bu ya. Yang pasti hampir sama, bahwa Jogja, Bali itu sudah memiliki potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita woro-woronya keluar. Kalau di Jepang ada jata. Iya. Di mana di sana promosi pariwisata yang diadakan di Jepang. Kemudian kalau secara domestik sering diadakan table talk dari Bali, kemudian ke Batam, kemana. Jadi saling untuk domestik Itu gimana? sendiri. Mungkin formatnya gimana? Formatnya Kalau saya boleh tahu. pebisnis kalau dari Jogja ya, pebisnis yang ada di Jogja berkumpul, berkolaborasi antara Asita dan PHRI, antara yang tim hotel, tim pariwisata berkolaborasi, berkumpul kemudian melakukan perjalanan bisnis, di mana bisnis itu untuk promosi. Di sana kami bertemu dengan tim Batam. Kemudian setelah dari Batam 1 hari kami berangkat ke Medan, dan itu seterusnya dilakukan begitu secara berkesinambungan. Jadi istilahnya kalau sapu lidi kalau satu itu nggak kuat, tapi kalau rame-rame ini kuat ya Bu. Ya itu. Jadi berarti dari wadah itu lebih mempermudah ya Bu. Iya, Lebih mempermudah untuk mempromosikan. intinya apapun kalau saling bersinergi. Bersinergi betul. Kebetulan kalau kemarin Dinas Pariwisata Jogja Top sangat support untuk pariwisata. Bali juga saya rasa sama Ya. pariwisata mensupport. Tinggal bagaimana seperti harapan Pak Presiden bahwa 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, bagaimana bisa tercapai? Harus guyup
sama-sama. Iya, ya dari saya, ya dari Mbak, ya dari siapapun. Betul. Saling berkolaborasi, Kolaborasi. pemerintah mendukung infrastruktur diperbaikin, SDM di upgrade ininya. Nggak hanya tempatnya tapi juga manusia personnya juga ya Semuanya, yang pelakunya. mau dari sisi apapun, mau budaya, mau apapun, intinya kalau saling bersinergi itu akan memberikan hasil yang bagus untuk semuanya. Kalau kita bicara Indonesia, bicara Bali. Iya, nah itu yang Jogja. yang unik, tahu Bali daripada Indonesia. Nah, tapi satu ini saya ingin tahu, Ibu kan pelaku kepariwisataan di sini di Bali. Kendalanya apa sih Bu selama ini? Ada nggak suka dukanya di sini mengembangkan kepariwisataan di sini? Kalau di Bali, saya nggak seberapa qualified karena di Bali saya hanya memiliki beberapa penginapan gitu. Ya itu ada suka dukanya nggak Bu pertama untuk mengenalkan ke masyarakat lah, dalam arti untuk mempromosikan Secara umum tidak. karena sudah tadi mengenal itu. Karena pada dasarnya sekarang perekonomian agak slow. Oh, agak slow. Agak slow. Slow. Agak ini. Tetapi kalau untuk penginapan kan saya yang menengah ke bawah ada, yang menengah ke atas juga ada. Semua lapisan. Iya. Jadi pada saat yang bawah sepi, yang atas rame, yang ini. Kalau di Bali beda sama Jogja. Jogja itu dari hotel bintang dulu yang ramai, Baru ke bawah. Oh. Kalau Bali kan selain untuk wisatawan asing, domestik, sekarang yang ramai untuk backpackers. Gitu. Ya. Terus kalau dulu saya zaman SMA nih ya Bu. Kalau SMA pikniknya kemana? Ke Bali, pasti gitu. Sekolah-sekolah. Iya kan? Masih kok sampai sekarang Masih ya Bu ya. Pasti gitu. Jadi orang pertama kali remaja pernah ke Bali pasti pertamanya adalah SMA, pasti bilangnya gitu. SMP sekarang. Oh, SMP sekarang. SMP enggak, SMA ya. SMA ya. Lah ya, orang tahu pasti ke Bali waktu SMA. Pasti gitu. Nah, oke, nanti saya akan balik lagi sama Ibu untuk berbincang lagi. Saya akan jeda dulu ya Bu ya. Makasih, Mbak. Iya pemirsa, nanti saya akan balik lagi tentunya masih di Pesona Wajah Indonesia. Bu, terakhir nih Bu, harapannya Ibu nih selaku pelaku usaha kepariwisataan ini kan tempat salah satu villa ini kan juga tempat di mana turis-turis masyarakat yang ingin berkunjung ke Bali ke sini awalnya pasti dari sini startnya ya, mereka sampai nggak mungkin langsung kemana-mana, apalagi kalau turis luar kan kadang belum tahu ya Bu ya. Nah itu harapan Ibu sendiri untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat baik di Indonesia maupun di luar, turis dan juga untuk pemerintah apa nih? Harapan saya untuk masyarakat yang ada di Bali, apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Bali sangat bagus. Karena di sini orang daerah sini jujur, rukun. Udah lihat di mana itu namanya? Tempat-tempat ibadah Puja Mandala, iya kan? Iya betul. Masih kental. Iya. Ibadah Muslim, Kristen, Hindu, Buddha ini ya ikonnya lah di sini. Bali tempatnya. Menurut saya satu-satunya airport di seluruh dunia yang ditutup pada saat hari raya cuman Bali. Cuman Ngurah Rai International Airport yang ada satu hari ditutup seluruh penerbangannya. Seluruhnya? Semuanya. Berarti bisa libur. Iya. Gitu ya Bu ya. Apa namanya? Saya baru tahu loh Bu. Itu seluruh dunia. Iya, penerbangan Garuda semuanya ini apa namanya? Semua penerbangan apapun di airport itu close. Padahal namanya transportasi itu nggak ada yang tutup loh. Nggak ada. Tutup kalau itu semuanya aktivitas apapun yang ada di Bali dan semua orangnya berdoa sembahyang. Sembahyang dalam arti iya religinya di sini masih sangat. Iya itu satu-satunya budaya yang harus menurut saya top. Teruslah dipertahankan sampai kapanpun. Kalau bisa
apa ya, masyarakat di sini ya udah bagus, nggak ada harapan lagi. Ya intinya ini ya Bu, dipertahankan yang sudah ada, dikembangkan Iya, lagi, dan yang paling menjadi ciri khas itu ya itu tadi ya, apa namanya, religinya di sini, Iya, budayanya masih sangat kental ya. Ya seperti kalau melihat Indonesia, lihatlah Indonesia itu, dan di Bali lihatlah bagaimana kerukunan umat beragama itu sangat bagus. Di sini. Kalau suatu negara unsur ininya sudah bagus, itu akan membuat negara maju. Nah, bicara negara, harapan saya terhadap pemerintah yang sekarang sudah baik, ke depan pastinya lebih baik. Apa infrastruktur yang kurang bagus, ya diperbaiki. Kalau memang sudah waktunya diperbaiki. Kalau anggaran ada ya diperbaikin. Kalau ada anggarannya ya Bu. Iya tentunya gitu ya Bu ya. Nah, ada pesan mungkin buat atau apa ya, ajakan sih untuk datang ke Bali buat turis-turis atau masyarakat nih? Saya malah nggak pengen ngajak turis, saya pengen ngajak masyarakat Indonesia. Malah Indonesia sendiri. Iya. Ya. Ngapain ke luar negeri? Mending kesini saja. Indonesia tuh bagus. Harus ke luar negeri. Saya 20 tahun kerja untuk Garuda, keliling seluruh. Keliling Iya, dunia buat ya. saya Indonesia terbaik. Saya bangga menjadi warga. Sip. Nah itu dia kata-kata yang itu dia Indonesia banget katanya gitu. Terima kasih Ibu sudah Makasih ya. menemani saya nih ngobrol-ngobrol banyak banget seputar pariwisataannya, dan kata-kata yang sangat bagus dari Ibu tadi membuat kita atau saya terutama menjadi inspiratif buat kita semua. Saya kembali lagi, saya sampai jumpa nanti di lain kesempatan, kita akan kembali lagi tentunya di Pesona Wajah Indonesia. Om Santi Santi.